Suatu kali ada seorang dokter spesialis syaraf yang ternama di kota itu. Dia berangkat bertugas dengan menggunakan sebuah pesawat kecil, dan waktu itu cuaca begitu buruk, awan begitu pekat sampai petir menyambar mesin pesawat yang dia tumpangi. Beruntung pesawat tersebut bisa mendarat darurat dengan selamat di sebuah wilayah pelosok yang sangat terpencil sekali. Berapa lama ya kita harus menunggu? Tanya sang dokter ini. Tidak bisa dipastikan, Pak. Mungkin lama karena harus menunggu teknisi dari kota datang ke tempat ini. Tapi saya gimana ya, ada urusan penting, kata dokter sambil menyebutkan sebuah kota tujuan. Pak dokter bisa menyewa mobil ke sana, tapi butuh waktu 3 jam untuk tiba. Dokter pun akhirnya menyepakati untuk menyewa mobil ke sana. Dan sementara cuaca tetap tidak bersahabat, bahkan hujan semakin deras, sampai akhirnya laju mobil itu pun harus terhenti karena melewati sebuah jalan yang berlumpur yang begitu pekat, tidak bisa dilewati. Di situasi gelap dengan petir yang bersaut-sautan itu, si dokter melihat di kejauhan ada sebuah rumah kecil di dekat sana. Kita berteduh sejenak di sana aja yuk. Di rumah itu nunggu sambil hujan reda, ajak sang dokter ke sopir mobil. Begitu pintu rumah diketuk, keluarlah ada seorang nenek tua. Dokter kemudian menceritakan peristiwa naas yang dialaminya, dan dia memohon si nenek ini bisa memperbolehkan dia dan sang supir berteduh sejenak di rumah nenek tersebut. Silahkan masuk nak, nenek gak punya apa-apa nih untuk suguhan buat kalian. Oh, gak apa-apa nek, kami sudah berterima kasih sekali diperbolehkan untuk menumpang di sini. Di ruang sebelah terlihat sang nenek tinggal dengan seorang anak kecil. Dia sedang berbaring di sebuah tempat tidur dan dia begitu lemah. Anak itu cucunya nenek ya? Iya nak, dia cucu nenek. Dia sudah yatim piatu, dia sakit parah. Nenek udah keliling ke rumah sakit di desa ini. Mereka ngasih tahu kepada nenek tentang sakit cucu saya ini. Hanya ada satu dokter spesialis yang bisa menolongnya. Saya udah mencoba untuk mendaftarkan cucu nenek ini ke dia, tapi kami diminta untuk nunggu antrian 6 bulan lamanya. Praktek dokter itu juga jauh sekali dari tempat ini. Saya hanya bisa berdoa, nenek cuma bisa doa, oh Tuhan, mudahkanlah urusan kami untuk kesembuhan cucu saya, satu-satunya yang nenek sayangi ini. Cerita sang nenek itu kemudian membuat dokter penasaran. Boleh tahu nek, siapa nomor dokter itu? Tanya sang dokter. Namanya Dokter Ishan. Mendengar jawaban itu, dokter itu pun menangis. Kenapa kamu menangis nak? Tanya si nenek ini keheranan. Nek, doa nenek ini baru saja Tuhan jawab. Akulah nek Dokter Ishan yang nenek cari selama ini. Mungkin karena doa nenek lah membuat petir itu tadi menyambar mesin pesawat yang saya tumpangi, dan kami harus mendarat darurat. Lalu kami harus menyewa mobil, dan hujan lebat itu menghentikan perjalanan kami dengan mobil ini. Dan seterusnya kami harus berteduh di tempat ini. Mendengar itu, sang nenek menangis lebih keras daripada tangisan si Dokter Ishan. Luar biasa bukan kisah ini? Bahkan alam pun akan tunduk melakukan apa yang dikehendaki oleh penciptanya untuk menjawab sebuah doa yang begitu tulus dinaikkan. Maka tetaplah berdoa, jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan bisa menjawab doamu, bahkan dengan segala macam cara yang kelihatannya mustahil sekalipun.